Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat holistik, setelah kemarin kita sharing-sharing terkait fitnah terhadap ruqyah syariah, untuk materi selanjutnya adalah ciri-ciri atau tanda-tanda untuk membedakan bahwa sebuah keluhan ini termasuk keluhan medis atau non medis. Jika medis maka bisa ditangani secara medis, namun jika non medis bisa ditangani secara non medis. Tanda-tanda sebuah keluhan termasuk non medis itu ada dua. Yang satu ketika dalam keadaan sadar, yang kedua adalah dalam keadaan tidak sadar. Sebagai komunitas ada yang menyebut berbeda tanda-tanda ini jumlahnya, ada yang 23, ada yang 31, ada yang 33, namun pada intinya adalah sama. Dalam keadaan sadar, orang yang menderita keluhan terindikasi non medis yaitu satu, sering merasa pusing-pusing sebagian atau keseluruhan, leher terasa berat atau kaku, masalah tensi tinggi, urat, kolesterol, asam urat juga memiliki indikasi seperti itu. Jika ada tanda-tanda nomor 2, itu dada terasa sesak atau panas, itu termasuk tanda-tanda indikasi non medis. Ketiga, sakit pada perut dan ulu hati. Nah, ini mirip orang gangguan asam lambung atau emah. Jika disertai tanda-tanda nomor 1 dan 2 berarti ada indikasi non medis. Yang keempat, gangguan sekitar rahim, prostat, dan ginjal. Kelima, sakit yang terasa sangat pada jam-jam tertentu, sore hari umpamanya, atau dini hari umpamanya, atau pagi hari. Yang keenam, sakit yang tiba-tiba datang tapi juga tiba-tiba hilang. Yang ketujuh, mudah marah atau tersinggung, bingung, sulit berkonsentrasi. Jika tidak ditemukan tanda-tanda tersebut dalam kondisi sadar, maka kita bisa mengeceknya dalam keadaan tidak sadar atau dalam posisi tidur. Yang pertama, sering bermimpi yang menakutkan. Ketika kita mengalami mimpi buruk, hendaknya meludah ke kiri 3 kali dan memohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan setan dan dari dampak buruk mimpi itu. Kemudian jangan ceritakan mimpi itu kepada siapapun, maka insya Allah mimpi itu tidak akan memberikan dampak buruk kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Kedua, sering mimpi didatangi binatang buas, yaitu harimau, ular, kalajengking, maupun binatang buas lainnya. Yang ketiga, sering bermimpi berhubungan badan dengan orang yang tidak dikenal. 4, bermimpi jatuh dari tempat yang tinggi. 5, bermimpi dengan orang-orang yang sama sehingga kita resah, gelisah, takut, minder, sulit tidur, atau malah kebanyakan kita tidur. Ini biasa terjadi kepada orang yang kena pelet, pengasian, mahabbah. Keenam, sering berprasangka buruk atau merasa was-was, merasa ada bisikan-bisikan. Yang ketujuh, bisa melihat sesuatu makhluk atau benda yang biasanya tidak bisa dilihat oleh orang lain. Kedelapan, sering merasa ada yang mengikuti atau mengawasi atau ada yang melihat. Kesembilan, sering lupa jumlah rakaat sholat. Ini termasuk ciri-ciri ketika kita dalam keadaan sholat. Ke-10, terasa berat, mengantuk setiap berzikir, setiap membaca Al-Quran dan kajian majelis ilmu. 11, sering sulit bangun pagi atau kesiangan saat sholat subuh. 12, merasa terhalang rezeki, sering gagal dalam berusaha atau dalam mencari nafkah. 13, terhalang jodohnya, sulit mendapatkan jodoh, juga sulit mendapatkan keturunan. 14, merasa tidak nyaman di kamar atau di rumah yang ditempati. Ke-15, merasa benci kepada suami kita atau istri kita, tapi nyaman dengan seseorang yang bukan suami atau istri kita. Ini biasa terjadi bila mana orang kena gangguan sihir perceraian
atau sihir untuk memisahkan, memecah, merusak keluarga, menghancurkan rumah tangga orang. 16. Bila mana kita punya toko atau pabrik, jika toko sering kita buka tapi orang tidak melihat bahwa toko kita terbuka, tapi mereka melihat bahwa toko kita selalu tutup. Jika pabrik selalu ada hal-hal kerusakan maupun gagal dalam produksi hingga kita rugi terus. Jika jualan makanan busuk padahal baru dimasak, atau basi padahal baru dimasak, yang tercium bangkai di tempat usaha kita padahal tidak ada bangkai. Setelah semua tanda-tanda tersebut bisa kita identifikasikan, maka selanjutnya kita bisa menentukan pilihan langkah bagaimana cara penanganannya secara non medis, yaitu dengan ruqyatus syariah, baik secara sendiri mandiri atau dengan dibantu peruqyah syariah seorang peroki. Selanjutnya adalah cara penanganan ruqyah syariah secara sederhana. Yang pertama, bersihkan diri kita sendiri baik dari luar dengan mandi air yang telah dibacakan doa ruqyah. Dari dalam diri kita sendiri dengan meminum atau makan dengan dibacakan doa ruqyah yang sederhana maupun yang lengkap. Nanti kita akan ajarkan. Selanjutnya kita bersihkan lingkungan rumah kita, lingkungan usaha kita, lingkungan toko kita. Membuang tumbal-tumbal, jimat-jimat jika ada, baik yang ditempel maupun yang dipendam. Lalu disemprot dengan air yang telah dibacakan doa ruqyah, maupun dipel lantainya dengan air yang sudah dibacakan doa ruqyah. Urutan tata ruqyah secara sederhana itu membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Kedua, kita membaca syahadat. Tanpa disadari, amalan kita telah menyelisih syariah, mengeluarkan kita dari Islam. 3, kita istighfar, baca astagfirullahaladzim, taubat kepada Allah, takkan ampunan orang tua jika tanpa sadar kita mendurhakainya. 3, istighfar, minta maaf kepada teman-teman, saudara kita, tetangga kita, anak-anak kita. Ya, kita berdoa apa yang menjadi hajat kita. Ada indikasi jin nasab, turunan, maka bisa diadakan ikrar pemutus. Yang kelima, membaca doa ruqyah yang sederhana, yaitu surat Al-Fatihah, surat Al-Falaq, surat Al-Ikhlas, dan surat An-Nas. Bacakan pada minuman atau air lalu ditiupkan sebanyak 3 kali atau ganjil. Lalu air ruqyah itu bisa untuk minum, bisa untuk mandi, atau mengepel lantai, atau disiramkan di seputaran toko, disemprotkan di toko atau pabrik tempat usaha kita. Tahap selanjutnya adalah untuk perlindungan atau pembentengan diri dengan cara menyibukkan diri dengan Al-Quran, baik mempelajarinya, membacanya, mendengarkannya, murotalan Al-Quran. Yang kedua, menyibukkan diri dengan ilmu, kajian, membaca buku-buku agama untuk membersihkan akidah kita, tauhid kita, pemahaman kita yang bersih, lurus. Yang ketiga, mengingkari praktek-praktek kesirikan yang nyata maupun yang tidak nyata. Taubat, memohon ampun kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Yang ketiga, memperbaiki ibadah kita, meningkatkannya, sertai menyibukkan diri membaca ruqyatus syariah setiap kali habis sholat 5 waktu, sholat tahajud, sholat duha, dan sholat sunnah lainnya. Diamalkan minimal sampai Allah angkat hajat kita, masalah kita. 1 minggu, 1 bulan, atau bahkan sampai ajal kita menjemput. Mampu bisa menambah ayat-ayat bacaan dengan Al-Quran lainnya, dan mengambil sumber dari luar Al-Quran. Kali Rasulullah mencontohkan, para sahabat mengikuti. Ketiga, memantaskan diri di hadapan Allah bahwa kita pantas mendapatkan pertolongannya. Walaupun kita bukan siapa-siapa, tidak bisa apa-apa, tapi kita benar-benar bertaubat, menyandarkan diri hanya kepada Allah. Allah kabulkan hajat kita, itulah yang kita harapkan. Jika belum, maka kita bersabar.
Demikian tentang ruqyah kali ini. Video berikutnya akan kita kupas tentang jelasan urutan ruqyah syariah secara mendetail, secara mendalam, termasuk bacaan-bacaan ruqyah yang lebih lengkap lagi. Sekian kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.